Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian di semester 2. Hari ini kita akan membuat video tutorial tentang pengambilan darah vena. Kemarin kita sudah share untuk pengambilan darah kapiler. Hari ini pengambilan darah vena. Seperti kita ketahui bahwa pengambilan darah vena itu ada dua sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka artinya bahwa darah yang diambil keluar itu nanti akan dipindahkan lagi ke tabung, ya. Kalau sistem tertutup itu biasanya disebut dengan sistem tabung vacuum tender, ya. Jadi kita tidak usah memindahkan lagi ke tabung dari spet yang kita gunakan. Hari ini kita akan melakukan tutorial untuk sistem terbuka atau dengan spet, ya. Seperti kita ketahui, sebelum melakukan pelaksanaan pengambilan darah atau sampling, maka beberapa alat perlu kita persiapkan, ya. Diantaranya adalah kapas, ya, kapas kering, kemudian kapas alkohol, kemudian spet atau siring, kemudian tabung yang digunakan untuk menampung, kemudian jika diperlukan antikoagulan, ya, sehingga darah yang kita ambil nanti tidak membeku, kemudian rak tabung, ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah tourniquet untuk membendung. Kenapa diperlukan tourniquet? Tourniquet biasanya kita gunakan untuk memperjelas, ya, ketika vena yang kita ambil itu belum cukup jelas. Jadi fungsi tourniquet itu untuk membendung aliran darah di vena sehingga vena akan kelihatan lebih jelas atau lebih tampak untuk diambil. Pengambilan darah vena digunakan untuk pemeriksaan darah dengan jumlah yang relatif lebih banyak. Karena dari darah vena ini bisa kita ambil sampai beberapa mili, ya. 1 mili, 2 mili, 3 mili, 5 mili, bahkan sampai 10 mili misalkan untuk kultur dan lain sebagainya, kita bisa lakukan lewat pengambilan darah vena. Sebelum pengambilan darah dilakukan, analis atau orang yang akan mengambil darah harus melakukan persiapan, ya, diantaranya pertama kita harus cuci tangan dulu, ya, kemudian memakai APD yang kita gunakan yang standar, ya, ada handscoon, ya, atau sarung tangan, kemudian jas lab, kemudian masker, ya. Kalau diperlukan juga bisa menggunakan kacamata goggle. Kemudian selain itu kita juga mempersiapkan pasien, ya, apakah darah yang kita ambil itu untuk kepentingan hematologi, untuk kepentingan kimia dan lain sebagainya, yang mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh pasien. Apakah pasien itu harus puasa, tidak puasa, berapa jam puasanya dan lain sebagainya. Untuk pengambilan darah vena itu relatif mudah, ya, karena memang ada beberapa vena yang besar di permukaan tubuh kita. Pengambilan darah vena biasanya dilakukan di mediana cupidity atau di lekukan lengan, ya. Bisa yang bagian tengah, ya. Kemudian ada yang yang bagian pinggir dan bagian basikal atau sepalikal, ya, yang ada di pinggir yang berseberangan dengan ibu jari atau yang searah dengan ibu jari. Ketika kita melakukan pengambilan dan agak menyulitkan, kita bisa menyambung atau memakai wings, ya, yang fungsinya adalah untuk mempermudah untuk pengambilan. Kenapa wing? Karena wing dilengkapi dengan selang yang agak panjang, sehingga dan biasanya jarum yang digunakan juga lebih kecil, sehingga ketika kita mengambil pada pasien yang mungkin tidak bisa menggerakkan lengannya, ya, atau mungkin di tempat yang agak sempit, itu selang tersebut akan membantu kita untuk memudahkan pengambilan. Kemudian yang kita ambil biasanya sejumlah atau sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah pemeriksaan atau parameter pemeriksaan yang ada di situ. Waktu pengambilan jangan lupa untuk menyiapkan label, ya. Untuk label tersebut berguna biar sampel yang kita ambil tidak salah atau tidak tertukar dengan sampel yang lainnya. Kemudian sebagai analis kita juga harus mencocokkan permintaan yang ada di lembar permintaan dengan jenis yang nanti akan kita tuliskan, ya. Kalau kita sudah menggunakan barcoding, itu akan lebih memudahkan, ya, karena di sistem barcoding tersebut yang terhubung dengan sistem informasi laboratorium, ya, atau LIS atau SIL, itu di situ informasi-informasi yang kita perlukan sudah tersedia di situ, ya, nama pasien, kemudian nomor RM-nya,
kemudian jenis pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya, dan barcode tersebut sudah terhubung ke alat sehingga memudahkan kita atau membuat lebih praktis kerja yang kita lakukan. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa lihat video tutorial yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum phlebotomi dengan materi pengambilan darah vena. Untuk alat dan bahannya kita persiapkan ada squid, kemudian ada tourniquet, kemudian kapas kering dan kapas alkohol, ada hipavik atau plester, kemudian ada tabung reaksi untuk menampung darah yang sudah kita ambil, dan EDTA untuk antikoagulan. Langkah pertama kita persiapkan pasien terlebih dahulu, kemudian kita pasang tourniquetnya. Kira-kira 3 jari dari lipatan siku. Setelah kita pasang tourniquet, kita persiapkan squidnya. Kita kencangkan dulu needle-nya atau jarumnya, kemudian kita pompa kurang lebih 2 atau 3 kali untuk mengeluarkan darah yang ada di dalam squid. Pasien disuruh mengepal dengan ibu jari berada di dalam. Kemudian kita lakukan disinfeksi atau fiksasi menggunakan kapas alkohol dengan cara sekali usap atau bisa memutar dari dalam keluar. Kemudian kita tunggu sampai mengering. Setelah itu kita lakukan pengambilan darah vena dengan posisi jarum menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat. Kita ambil darahnya sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan. Setelah selesai pengambilan darah, kita lepaskan tourniquet. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kapas kering. Kemudian kita lepaskan squidnya. Kepalan tangan disuruh membuka. Kemudian kita tutup menggunakan plester atau hipavik. Setelah ditutup, kita masukkan sampel darahnya ke dalam tabung reaksi atau botol penampung melalui dinding. Kemudian untuk agar supaya tidak mudah membeku, kita tambahkan antikoagulan sebanyak 3 tetes karena tadi kita mengambil sampel darahnya 3 cc. Selesai untuk pengambilan darah vena. Terima kasih.
Setelah ditutup, kita masukkan sampel darahnya ke dalam tabung rasi atau botol penampung melalui dinding. Kemudian untuk agar supaya tidak mudah membeku, kita tambahkan antikoagulan sebanyak 3 tetes karena tadi kita mengambil sampel darahnya 3 cc. Selesai untuk pengambilan darah vena. Terima kasih.